panglima militernya sekarang lah, Ali Rejani, dia mengatakan kami siap perang panjang. Iran has prepared to long war and has no deal with the US. Bahkan sebelum kasus Iran ini, saya udah sering ngangkat juga itu di beberapa podcast bahwa Netanyahu tuh punya kartu truf. Kayaknya nurut banget ya. Kartu trufnya Donald Trump. Ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat ya, di eranya Trump itu segala kepentingan Israel itu dilayani oleh Amerika Serikat. Kenapa Trump terkesan terburu-buru untuk menyerang Iran? Apa ibaratnya sebenarnya apa sih niatannya? Kalau kita bilang niatan mengenai operasi ini kayaknya yang dibuat-buat lah, pembenaran aja gitu. Niatan pembenaran dari Amerika gitu untuk itu. Apa sih sebenarnya? Orang-orang bilang kan memang ini sebenarnya Trump sedang menjalankan apa yang diminta oleh bosnya, yaitu Netanyahu gitu, untuk segera melakukan agresi itu gitu, seolah-olah ngejar waktu. Apa ini ada sangkut pautnya sama Epstein? Iya, itu sangat kuat kemungkinannya. Serangan yang dilakukan Donald Trump kepada Iran ini sebagai barter kasus Epstein dari Netanyahu. Itu ya? Sekuat itu loh. Dan menurut saya itu kita kesannya ini kok sangat mudah sekali, tapi faktanya memang begitu. Kartunya Trump itu bahkan sebelum kasus Iran ini, saya udah sering ngangkat juga itu di beberapa podcast bahwa Netanyahu tuh punya kartu truf. Kayaknya nurut banget ya. Kartu trufnya Donald Trump. Ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat ya, di eranya Trump itu segala kepentingan Israel itu dilayani oleh Amerika Serikat. Yang itu tidak dilakukan di eranya Obama, eranya Clinton, Joe Biden, George Bush ya. Contoh yang paling ketara kan serangan kepada Iran. Kan bujuk rayu Netanyahu untuk Amerika Serikat menyerang Iran itu udah sejak 15 tahun lalu. Iya, di PBB. Dia pernah ngelobi Obama loh. Dia pernah ngelobi itu Obama ya untuk betul melancarkan serangan. Tapi kan ditahan. Pertama, ditahan kenapa? Amerika belum membuktikan apakah betul Iran itu membangun fasilitas nuklir yang akan memberikan ancaman terhadap dunia internasional. Kayak gitu. Itu belum ketemu ya. Iran itu kan masuk non anggota NPT, Non Proliferation Treaty. Ya, dia non anggota, maksudnya itu dia bukan mendapatkan legal seperti Amerika, Cina ya, untuk mendapatkan akses membuat senjata nuklir atau punya nuklir. Kalau dia kan enggak, dia kan untuk tujuan damai. Nah, Obama itu kan selalu mikir itu kan nggak ada buktinya. Ya kan, dia itu nggak terbukti dia masuk sebagai negara yang sedang mempersiapkan nuklir. Kedua, ini bahaya kawasan. Kalau Amerika nyerang Iran kemudian terjadi perang yang sangat besar, itu bisa membahayakan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah, termasuk sekutu-sekutunya. Akan terjadi udah sekarang. Sekarang di era Trump itu malah nggak penting. Kan pernah ada videonya ya, Netanyahu pernah membujuk di parlemen mana gitu yang dia bilang kita harus singkirkan Saddam Hussein. Kalau Saddam Hussein disingkirkan, maka akan terjadi ketentraman di Timur Tengah. Ternyata yang bikin rusak Timur Tengah dia juga gitu. Iya. Tapi nuduh-nuduh orang. Iya. Asal saya Saddam Hussein, cari lagi target baru. Gaddafi digituin juga. Selesai gitu kan. Iya. Nurut aja Amerika gitu. Benar. Berikutnya sekarang Iran, iya. Ini polanya sama kayaknya setiap presiden. Iya, karena dia ingin mematikan negara-negara yang punya potensi akan mengimbangi dominasi Amerika. Khususnya di kawasan Timur Tengah. Kayak dulu itu Fir'aun itu pengen bunuh bayi laki-laki karena dia nggak mau akan tumbuh orang-orang laki-laki itu akan menjadi pesaing dia. Nah, ini mirip nih Trump nih, Fir'aun gaya baru nih. Ini apa mungkin menjalankan agresi The Greater Israel itu? Nah, ini yang menarik menurut saya ini nggak kebetulan loh. 1 minggu sebelum serangan Israel ke Iran, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mark Huckabee, mengatakan Israel memiliki hak teologis untuk melakukan ekspansi wilayahnya ke Timur Tengah. Kan teologis urusan dia sama agamanya, ngapain jadi harus maksa orang punya ke sana? Itu kan seminggu loh sebelum serangan itu. Huckabee bilang Israel itu punya hak untuk caplok Timur Tengah. Dan ini menurut saya skenario kayak gitu. Kalau kemudian dunia Arab dan Iran itu saling berperang, saling membunuh satu sama lain, habis ya, ini akan memudahkan Israel menjalankan proyek Israel Raya. Karena at least nggak punya ada kekuatan pesaing ya kan di wilayah Timur Tengah, ya, baik kekuatan militer, kekuatan politik, ya, kekuatan
demografi, geografi itu relatif dia nggak punya lawan yang sepadan. Dan negara-negara Timur Tengah ketika kemudian dia berperang dengan Iran, dia pasti akan bergantung kembali kepada Amerika Serikat untuk melepaskan hubungan dekat dia dengan Iran. Trump lagi coba mengunci Timur Tengah untuk melepaskan hubungan dia dengan Cina dan kembali bergantung kepada Amerika. Kalau kemudian Israel berhasil dengan visi Israel Rayanya, maka tinggal tunggu waktu untuk Palestina itu benar-benar 100% dicaplok oleh Israel. Tadi kan kalau Iran sampai tumbang, maka berikutnya Turki katanya. Turki. Kalau Turki sampai tumbang, maka berikutnya Arab Saudi. Arab Saudi, Pakistan, Suriah. Nah, jadi sebenarnya kalau negara-negara di Arab ini sekarang ini dalam kondisi sekarang ini misalnya udah bisa melek ya. Iya. We are next gitu semestinya kan. Sebenarnya udah agak-agak mulai melek sekarang. Udah mulai melek. Ya soalnya nggak ada juga jaminan kalau mereka ally, buktinya itu Qatar 2 kali kena bom, nah kan? Iya. Katanya ally gitu. Sedangkan mereka juga protes. Berarti sebenarnya Amerika tuh cuma mengamankan posisinya bosnya aja nih, yang dijagain gitu kan. Dan kemudian kemarin ya kalau misalnya ingin memancing emosinya Arab, memang membom Aramco bisa menjadi pemancing emosi. Bisa mancing emosi. Ya, soalnya itu kan bisnis yang udah tua banget kan, udah lama. Tapi itu ada investasi Amerika memang. Dan kemudian Iran mengklaim bahwa bukan mereka yang pelakunya. Iya. Berarti ini kan ada false flag juga nih. Iya. Bisa false flag, bisa juga beneran. Menurut saya. Bisa juga beneran. Maksudnya gini. Menurut saya ngelihat kenapa Iran melakukan ekspansi serangan kepada wilayah Timur Tengah. Dan beberapa itu kan fasilitas non tempur. Ada Burj Khalifa, ada apartemen di Bahrain, ada juga tempat-tempat umum di Qatar. Itu menurut saya sengaja dilakukan Iran untuk menekan negara-negara Arab agar mereka bisa menghentikan Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Bisa false flag bisa mungkin dilakukan dan terbukti ada agen Mossad yang ditangkap kan yang rencana, tapi dia masih rencana mau ngebom Saudi. Tapi bisa jadi ini juga bagian dari permainan Iran untuk kemudian sengaja menciptakan kekacauan di wilayah Arab tersebut agar negara-negara Arab ini melakukan tekanan kepada Amerika Serikat. Gitu. Biar chaos sekalian. Karena serangan itu nggak presisi. Iya sih. Orang jarak antara Iran dengan Saudi Teluk itu nggak jauh kok. Sedangkan Iran itu punya misail yang jaraknya bisa sampai 2.500 km. Itu kan berarti dari besar banget itu, setengah wilayah Indonesia ya kan. Apalagi ini mereka cuma perbatasan. Kalau saya melihat Iran sudah presisi menargetkan itu semua. Bisa aja Iran membuat false flag untuk Israel, bisa juga ya? Bisa juga. Perang itu tipu daya semua. Iya sih. Ya kan? Dan Iran nggak punya pilihan menurut saya karena melakukan ini ya. Sekarang misalkan Hizbullah perang lagi dengan Israel. Houthi diaktifkan kembali untuk menyerang di sana. Karena dia udah nggak dapat dukungan dari negara-negara Blok Timur ya kan. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Dia nggak bisa mengandalkan lagi. Ya mungkin tetap bisa ada komunikasi dengan Cina dan Rusia. Tapi perang inilah perang pertarungan Iran. Apakah masih ada namanya Iran atau enggak kan? Iya, ini bukan pertarungan Blok Timur. Tadi katanya ada info kalau Israel udah sampai Lebanon. Iya, Israel per hari ini melakukan invasi darat ke Lebanon. Dan dia mengerahkan 100.000 pasukan di Lebanon dan di Suriah. Apa yang tujuannya sekarang? Greater Israel banget ini mah. Iya, itu tadi Greater Israel. Dan salah satunya juga untuk menekan proksinya Iran kan, Hizbullah. Kan Hizbullah kemarin mulai melakukan serangan kembali kepada wilayah Israel. Siapa pemimpinnya yang baru? Yang Qasim siapa tuh ya, yang terbaru tuh ya, penggantinya Hasan Nasrullah itu. Itu kan per 3 hari kemarin perjanjian gencatan senjata Hizbullah dengan Israel yang ditekan November 2024 itu kan batal otomatis. Ya. Kenapa Hizbullah melakukan serangan kepada Israel? Motifnya ada 2 nih, Bang Ari ya. Pertama, sebagai bentuk solidaritas dia terhadap gugurnya Ali Khamenei. Kedua, pilihannya kalau gua nggak nyerang Israel, gua yang diserang. Pertarungan eksistensial. Karena pasti Israel udah ngebaca ketika dia membunuh Ali Khamenei, pasti proksi-proksi Iran yang ada di Timur Tengah itu akan aktif sel-selnya. Dan benar aktif ya? Dan benar aktif. Bahkan kalau kita lihat sekarang kedubes-kedubes Amerika ya di beberapa wilayah Timur Tengah itu kan digeruduk massa. Dan saya yakin itu juga ada faktor permainan Iran di belakangnya, pasti. Dan menariknya ini bukan di luar Timur Tengah aja loh, Srinagar, Kashmir. Kenapa Kashmir? Digeruduk kan kantor kedutaan besar Iran, dikepung oleh warga.
Di Karachi dibakar. Ini bisa terjadi juga di Amerika berarti? Di Indonesia aja bisa. Enggak, maksudnya kan itu kan apa namanya, simpatisan. Sangat mungkin. Gitu. Nah ini guys, kalau sepertinya mereka tuh kalau ya si para yang zolim-zolim ini nih, kalau menarget orang itu kan presisi banget tau lokasinya tuh kan. Sekelas pemimpin negara, super beredar aja kena gitu kan. Kenapa dari pihak Iran itu nggak langsung aja nargetin pentolan-pentolan sananya, udah kan biangnya di situ. Pasti ditargetin. Atau kurang data? Menurut saya ini Iran juga akan mulai mengenduran serangan ya kalau kemudian berhasil membunuh Netanyahu. Itu on target. Udah jadi hal biasa ya membunuh kepala negara sekarang. Iya. Soalnya Ali Khamenei supreme leader loh. Dan di Iran itu kan supreme leader di atas presiden. Gitu, dia bisa berhentiin presiden, bisa ngangkat presiden, bisa nentuin ini perang atau damai, bisa nentuin kebijakan negara. Dia kan tinggi itu posisinya. Nah ini bayangkan, ini kan tewas di hari pertama loh. Ini kan pasti memukul Iran, menampar wajahnya Iran, dan balasan sepadan ialah membunuh pemimpin musuhnya juga. Ya. Netanyahu, Menteri Pertahanan, ya, Menteri Pertahanannya Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Benjamin bin Gvir, itu pasti ditarget. Ya, gitu. Itu pasti akan menjadi salah satu visi yang serius dari Iran untuk perang dia sekarang melawan Israel. Berarti kalau sekarang nih udah main to the point aja nih. Iya, udah. Kalau endurance berapa lama? Nah, ini endurance ya. Kita tadi melihat ya pernyataan Ali Larijani ya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional. Jadi panglima militernya sekarang lah, Ali Larijani. Dia mengatakan kami siap perang panjang. We has prepare, Iran has prepare to long war and has no deal with the US. Ini pesan menurut saya, pertama, udah tidak ada jalan diplomasi. Yang kedua, ya, Iran akan bertempur habis-habisan dengan Amerika Serikat. Ingat ya, stok cadangan rudal Iran itu bisa mencapai 5.000. Panjang juga tuh. Dan masih produksi nih sekarang berarti kan? Dan ini tantangannya. Ketika dia tidak begitu banyak mendapatkan dukungan dari blok sekutu dia, pilihan terbaik bagi Iran ialah memproduksi senjata sebanyak-banyaknya. Dan dia pinter agar dia ekonominya tetap stabil, tetap sustain. Selat Hormuz ditutup, tapi aliran keluar masuk jalur perdagangan kepada Cina itu tetap diberikan akses. Ini berarti udah ditutup nih? Udah tutup. Berarti bentar lagi harga naik dong nih? Harga naik. Emas udah naik kalau ke pasar-pasar. Berapa sekarang? 3 jutaan? Lebih. Dan ingat kita mau lebaran loh. Mau lebaran lagi ya? Iya, harga kebutuhan pokok akan naik, harga BBM akan naik. Karena kan Indonesia itu menyuplai sekitar 30%. Apanya? Impor minyak kita dari sana, dari Teluk. Kemudian ekspor impornya kita juga besar. Kepada wilayah Teluk gitu. Jadi yang beranggapan kalau perang ini kita nggak dapat kebagian salah berarti. Ya. Kita kena. Sangat terdampak. Kalau fisik ada nggak kemungkinan kita seliuran gitu di iya. Ada nggak? Ada. Ada ya? Karena Inggris sudah mulai memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer bersama mereka di Kepulauan Chagos. Ini dong Diego Garcia. Ya. Kepulauan Chagos itu berada di Samudra Hindia dan hanya berjarak 2.000 km dari Kepulauan Sumatera. 2.000 kilo dari Aceh guys. Iya. Jadi deket banget itu. Deket banget. Dan itu kan kalau kita tarik garis lurus itu bisa sampai Natuna loh, Kepulauan Natuna nyembus ke Iran. Ya. Dan ini sudah disepakati oleh Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, bahwa Chagos Island bisa digunakan untuk perlawanan defensifnya Amerika Serikat, khusus untuk menyerang sistem rudalnya Iran. Tetap menganggap ini defensif ya? Iya, karena dianggap nih rudal Iran ini kan bisa menjadikan sebagai alat serangan kepada Amerika Serikat. Inggris bilangnya, lah ini defensifnya kita bisa menghabisi pusatnya nih, sumbernya. Nah, dia tetap pakai istilah kayak begitu tuh, walaupun ya mereka yang ofensif. Orang kejadiannya aja di wilayah Iran. Berarti kan yang defensif ya Iran lah. Iya. Kalau kejadian di wilayah Amerika gitu kan. Iya, dan dia nyerang duluan kan. Nah iya. Kejadiannya di wilayah Iran, mereka bertahan gitu. Kalau kejadian ini Amerika masukannya perang di wilayah orang gitu. Jadi yang rusak orang gitu, yang hancur. Gitu. Nah, kita takut nih kalau kemudian Iran membalas.
serangan ke Kepulauan Chagos, ini pun juga Amerika melakukan serangan. Ini bukan tidak mungkin langit kita diwarnai pertarungan rudal. Kalau nyangsang ke masing-masing sasaran, kalau jatuh di tengah jalan kayak di Qatar, kayak di Bahrain sekarang, kayak di Kuwait. Itu pilotnya jatuh tapi ditolongin ya. Udah gemes ya. Aduh, ini percaturan sepertinya mulai terlihat gimana ini out of perkiraan. Iya. Ya, dari sebelumnya. Nah, kemudian niatan untuk mengadu antara Iran dan Arab Saudi gimana nih? Iya. Ini sekarang ini ya, ini ada diskusi di internalnya GCC, Dewan Kerjasama Teluk, yang Liga Arabnya negara Teluk lah, gampangnya kayak gitu. Bagaimana cara kita merespon Iran? Karena kan mereka ini dilema ini, Mas Ari ya, dilema. Mereka mau melakukan serangan balik ke Iran, dianggap satu barisan sama Israel, tapi diem aja, kota-kotanya terbakar, hancur. Dan harus bersikap lagi ya? Dan masyarakat pasti kan protes dong. Apa yang Anda lakukan ketika apartemen, fasilitas sipil, ya bahkan TKI kita kan sampai videoin kan? Begitu langitnya di Dubai di mana-mana itu menjadi pertarungan rudal antara Iran ya kan? Gitu. Dia punya kan, rendam ya? Iya. Dia punya. Nah ini kan makan desakan masyarakat itu begitu kuat. Nah sekarang ada diskusi di tengah Dewan Kerjasama Teluk. Bagaimana cara kita merespon Iran? Qatar mengatakan kita jangan sampai terseret perang sama Iran. Qatar. Karena kalau ini terjadi, ini yang diinginkan Israel sama Amerika Serikat. Ya. Dia kepengen negara Arab tuh saling menjatuhkan ya. Saling menghancurkan. Gitu. Ya, kalau negara-negara Arab hancur semuanya, ya Israel dengan leluasa loh. Ya selemah-lemahnya dunia Arab hari ini, kan kita belum lihat mereka tuh menyetujui tindakan Israel melakukan genosida. Selemah-lemahnya loh. Iya. Walaupun mereka juga normalisasi itu mereka masih protes loh. Iya. Ya, terlepas kita juga mengkritik negara-negara Arab ya, yang mereka tuh dekat sama Amerika, tidak melakukan banyak hal untuk menghentikan genosida. Tetapi kita bisa melihat mereka tuh masih ada sikap kebencian mereka dan perlawanan mereka kepada Israel. Minimal warganya banyak yang. Warganya juga ya. Misalkan Israel juga, Amerika, Saudi kan juga sama Perancis kan bikin tuh waktu itu yang di Perancis ya kan dibikin semacam forum yang untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Dan saat itu kan terjadi perang sangat kuat antara Iran dengan Arab Saudi kan. Kata Arab Saudi mengkritik ya kan tindak pernyataan Israel yang mendorong penduduk Gaza untuk migrasi ke Arab Saudi. Saudi membalas, kalau begitu orang-orang Israel juga silakan aja migrasi lagi ke Amerika Serikat. Kan terjadi konflik sangat besar hingga kemudian normalisasi jadi buyar tuh. Maksudnya kalau misalnya migrasi ya dia aja balik ya kan ke Eropa kan. Iya ke Eropa. Nah, itu bukan tanah dia sebenarnya. Iya. Nah, jadi ini sekarang sedang terjadi. Ya ini masih ditahan-tahan aja. Cuman kan kita khawatir kalau serangan ini terus berlanjut, perang menjadi berkobar, kemudian GCC itu mulai meninjau ulang hubungannya dengan Iran. Yang tadi udah mulai normalisasi, udah ada komunikasi, udah ada kedekatan, kan dia bisa ditinjau ulang nih. Iya, karena wilayahnya kena juga. Dan fasilitas itu kan ingat loh, negara-negara itu negara kecil, yang ketika jatuh tuh nggak jatuh di gurun, jatuhnya di pemukiman. Dan kayaknya kenapa ya negara Arab tuh tipe-tipe pemain aman ya, takut banget gitu untuk ngelawan gitu kan? Iya, karena kan gini. Mereka dalam sejarah kan memang nggak bisa kita lepas ya bahwa mereka tuh memiliki bergantung sangat kuat dalam dua hal kepada Amerika, keamanan dan ekonomi. Dan mereka kan bukan negara yang besar secara demografi, secara geopolitik. Qatar tuh penduduk cuma 300.000 yang asli. Penduduk pendatangnya 3 juta dan wilayahnya kecil banget kan. Oh, jadi emang zaman dulu itu waktu dibelah-belah ya. Iya. Daerah Arab dibelah oleh siapa Lawrence ya. Sykes-Picot. Ya kan, kayak gitu. Pembagian ya kan. Mereka dijanjikan kemerdekaan atau nanti setelah itu mereka bisa menjadi kekuatan tersendiri kan ternyata dibohongin kan. Ternyata justru dipotong-potong kecil-kecil. Yang masing-masing punya kebijakan masing-masing. Ya, jadi cuma pentingin diri sendiri aja kan gitu. Iya, itu yang membuat kemudian akhirnya mereka bergantung kepada Amerika Serikat. Mulai kebaca nih. Kalau kepancing perang sama Iran sama Arab Saudi, ya berarti terjadi nih konflik Timur Tengah. Gitu. Dan itu yang diinginkan mereka kan. Iya. Makanya kita perlu mendorong ya negara-negara Teluk sama Iran ini perlu ketemu.
Gak usah merekanya, pendukungnya aja dulu yang damai di Indonesia ini gitu lah. Udah gitu ribut begini gitu, udah langsung ribut lagi Sunni Syiah gitu kan. Iya. Gitu. Ya makanya kalau saya memahami ya kenapa Pak Prabowo dulu langsung mengatakan saya mau jadi juru damai. Kenapa? Ya karena ini perang yang akan membakar dunia Islam. Suka ya. Saya ya terlepas kita kritik, saya juga kritik BOP, kritik Pak Prabowo ya. Tetapi saya mencoba memahami nuansa kebatinan Prabowo nih melihat perang ini. Ya. Karena negara Teluk ini kan teman dia sebenarnya. Ya. Yordan, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi ini kan teman dia semua. Tapi ketika ini terjadi perang berkelanjutan, ini sama-sama jadi abu lah bahasanya. Iya. Mungkin beliau menawarkan karena ini teman-temannya dia, pihak Amerika mungkin kalau secara diskusi nanti lebih mudahnya kan karena udah ada yang udah dipercaya gitu ya. Sama negara-negara Timur Tengah ini sebagai ally, mungkin jadi akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Mungkin begitu kan, sebagai jembatan komunikasi. Dan saya lebih mendorong Pak Prabowo itu menjadi penengah antara Iran dengan dunia Arab. Nah, karena kita kan nggak terlibat konflik. Ya, itu gitu lebih itu lebih konkret sih sebenarnya. Itu lebih real menurut saya, lebih terukur gitu ya, ketimbang di BOP. Ya, ini lebih terukur nih. Kita masuk, kita mendamaikan negara-negara Teluk dengan Iran. Ya. Karena kalau ini terjadi, yang rugi dunia Islam, Indonesia juga akan ketiban. Kita ketibannya kenapa? Ya kita kan bergantung energi, tetap dengan negara-negara Teluk. Kita bergantung minyak juga dari sana. Kita juga bergantung pasokan pangan. Kalau ini terjadi kemudian, ya kan, ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi di dalam negeri dan harga-harga mulai melambung tinggi, termasuk inflasi. Kita kan bisa kena kan? Kita bisa sangat kena. Karena kebutuhan nambah, harga juga nambah, PBN juga pasti juga akan nambah kan? Apalagi nggak ada tanda-tanda perang ini berakhir dalam waktu 1 pekan. Dan Amerika juga siap perang panjang loh. Tahu nggak Amerika itu keluar dalam 24 jam serangan ke Iran keluar berapa duit? Berapa? 24 triliun. Dirupiahkan. Sekitar 13 triliunnya untuk persenjataan, sisanya untuk mengerahkan alutsistanya Amerika ke Timur Tengah. Dia per hari aja 24 triliun. 24 triliun guys. Kalau dirupiahkan ya 24 triliun. Emang perang itu ada hubungan dengan ekonomi sih ya? Itu 24 jam bayangin. 1 jam 1 triliun berarti? 1 triliun iya. Iya. Ngebakar duit ya. Gitu. Dan ini kayaknya yang dimainin sama Iran. Iran kan sekarang ngeblas nih ke Israel. Dung ya kan. Itu untuk habisi ongkos militernya Iron Dome. Iron Dome sekali ngelepas tembakan untuk ngehalau drone itu berapa? 10 miliar. Atau mungkin disengaja kali. Udah habis baru kemudian keluar yang gede. Ini bisa jadi dalam teori perang itu kan ada teori dalam teori asimetrik konflik ya. Asimetrik konflik ini teori tentang pertarungan yang tidak seimbang kayak Hamas lawan Israel kemarin kan ya, kayak gitu. Nah, salah secara bagaimana the weak bisa memenangkan peperangan, yang lemah bisa memenangkan peperangan lah, membuat perang ini menjadi panjang. Itu yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Untuk menghabisi sektor ekonomi, sektor militernya Israel. Dan relatif itu berhasil. Israel itu dalam 2 tahun genosida Gaza keluar habis uang 350 miliar shekel atau 1.600 triliun. Nah, MBG lewat tuh. MBG lewat itu. Tapi kalau kita lihat berarti sebenarnya posisinya juga nggak terlalu menguntungkan juga buat Amerika sama Israel. Sangat nggak menguntungkan. Karena Amerika kan kejauhan nih. Iya. Ya kan? Untuk perang di segitu jauh banget. Saya itu pasti bayar transportasi, akomodasi segala macam itu juga udah berapa triliun itu. Iya, dan ini kan akan menyedot anggaran Amerika Serikat. Donald Trump kan misalkan dari kemarin kan cerewet. Dia meminta inflasi kan 3% Amerika sekarang. Inflasi dia 3%. Dia minta Federal Reserve untuk mematok target agar inflasi itu turun ke 2%. Gitu, turun ke 2% inflasinya. Tapi kalau dengan adanya perang ini, boro-boro turun, yang ada malah tambah naik. Iya. Sekarang harga minyak dulu tuh sebelum perang itu sekitar $70 per barel. Sekarang udah 100 dan kemungkinan menjadi $200 per barel. Kalau perang ini panjang. Salah sendiri berarti kan? Warga juga pada marah itu. Iya, makanya kan survei terbaru di Amerika Serikat hanya 21% yang menyetujui serangan ke Iran. Sisanya menolak kan? Orang influencer luar sampai bilang bahwa Trump adalah presiden terbodoh atau juga kesalahan di sejarah Amerika katanya. Emang gitu sih orang. Itu juga pada gemes gitu. Sebenarnya niatannya apa? Ngapain repot-repot ke negara orang gitu.
Ya akhirnya ngeluarin duit banyak. Ya tapi kalau targetnya untuk menciptakan chaos mungkin akan terjadi. Tapi mungkin nggak Arab sama Iran head to head. Kalau tolak ukurnya ada beberapa hal. Pertama, negosiasi berjalan buntu dalam diplomasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Buntu diplomasinya tidak akan berlanjut, ya kan? Yang kedua ialah Iran tidak menghentikan serangan kepada wilayah Teluk, khususnya kepada fasilitas non tempur. Karena kan pasti negara-negara Arab itu juga punya batas sabar. Ya. Ingat kita mau haji loh dikit lagi. Ya kan? Haji ini potensi tertunda loh kalau perang ini berlanjut. Idul Fitri juga lagi. Idul Fitri juga masih terdampak ya kan. Tapi kan haji kan orang kesana 2,5 juta orang. Iya betul. Sekarang umroh aja banyak jamaah kita tertahan. Iya. Apalagi ini haji 2,5 juta. Kalau perang ini panjang, kalau perang ini kemudian berubah pertarungan antara Iran melawan negara-negara Teluk, bukan tidak mungkin ini terjadi pertarungan antara Saudi dengan Iran. Sama aja mencoba menggoyang periuknya Saudi nih. Iya. Pasti kesal juga orang. Iya. Kemungkinan tetap ada guys, walaupun ya benar-benar nggak terjadi gitu ya. Tapi pertanyaan saya nih Bang, kenapa Emirates yang jadi bulan-bulanan dari Iran? Kenapa paling banyak? Karena paling banyak di Dubai, Abu Dhabi. Gitu. Iya, karena kita ketahui kan sekutu utama Israel di Timur Tengah adalah Emirates. Utamanya itu. Sekutu utamanya itu. Bahkan sekutu utamanya tidak hanya di Timur Tengah, di Afrika. Ya, Somaliland tuh yang diakui oleh Israel, itu kan banyak investasi Uni Emirat Arab di sana. Oh, mulai kebaca pemainnya ya. Kayak gitu. Ya, Sudan, RSF, pendukung RSF, paramiliternya Sudan, Uni Emirat Arab yang juga mendapatkan dukungan dari Israel. Gitu. Yang di Epstein itu keterbuka kalau terjadi dulu ada antara wartawan, ingat kan tuh? Iya. Yang siapa namanya Khashoggi. Jamal Khashoggi. Ya. Pelakunya ternyata bukan dari Arab Saudi, dari Emirat juga. Dari Emirat. Jadi tindakan adu domba ini ternyata sesuatu yang justru yang menghancurkan dunia Islam adalah orang Islam sendiri kebanyakan. Itu dia. Dan enak Netanyahu tinggal tepuk tangan. Tinggal tepuk tangan. Mereka berdua berharap sesama negara Arab itu bertempur, jadi mereka nggak susah-susah, kan? Tertinggal masuk kan gitu. Iya. Bahkan yang ngasih kiswah juga Emirat kiswah. Mulai nih guys terbuka ya. Jadi Mossad banyak eksis di Emirat. Iya, itu Muhammad Dahlan yang orang PLO dulu yang kemudian jadi agennya Israel di Emirat. Emirat ini kan, tapi ini kan negara bisnis ya, jet set gitu ya. Jadi kalau kesenggol gitu kayak tantrum gitu kan. Iya. Kayak mereka kalau misalnya kecolek, enggak kita nggak apa-apa, itu influencernya lagi dipakai buat ini ngeblas. Kalau Emirat tuh nggak kenapa-kenapa gitu kan. Iya. Itulah dia guys. Ya kelihatan sih di antara saudara-saudara negara ada juga ternyata yang oportunis gitu di kesediaan ini. Makanya kemudian ditarget oleh Iran. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis kolom komen ya. Kalau dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Pasti ini perkembangannya per hari ada. Perkembangan hari ini ngapain? Tambahnya ngapain? Ada info apa lagi gitu? Ada apa Bang? Pesan yang belum disampaikan di konflik ini? Iya, pertama kita harus hati-hati dengan konflik ini. Ya, menurut saya konflik ini nggak bisa kita baca secara kasat mata. Ya, ini ada permainan-permainan di belakang layar. Mereka pemain semua nih? Iya, di belakang layar mainnya. Mossad, CIA dan segala macamnya untuk kemudian menghanguskan dunia Islam. Jadi kita terkait kita punya afiliasi tertentu ideologi, tapi hati-hati. Ini perang yang ingin membakar kita semua. Dan kalau ini berhasil, skenario ini berhasil, ini akan menjamah ke Turki. Ini akan menjamah ke Pakistan. Suriah apalagi yang paling riskan ya kan. Dia negara baru tumbuh setelah jatuhnya Assad, sekarang udah dikepung oleh 100.000 tentara Israel di dataran tinggi Golan. Dan bukan tidak mungkin kalau ini semua terjadi, Indonesia juga bisa menjadi sasaran. Gitu. Karena udah masuk dalam circle itu ya. Iya. Kan? Tadinya kan kita mau non-blok kan. Iya. Tapi sekarang lebih condong ke sana gitu. Iya. Itulah dia teman-teman semuanya. Kalau sekarang kita hanya sebagai pengamat, ya. Nggak usah ikutan ribut guys. Ini ramai banget di luaran ya kan. Iya. Ribut. Ini karena dia pernah melakukan kezaliman terhadap Muslim. Yang ini juga dua-duanya iya gitu kan. Iya. Kalau Bang Pujaro gimana cara memandangnya? Iya, memang pertama ini memang kita mengetahui ya Iran bagaimanapun tetap punya catatan terhadap dunia Islam. Kita juga nggak bisa memungkiri itu semua. Dia terlibat kasus
pembantaian Muslim Suriah. Ya. Tetapi ini dalam konteks perang ini kita bisa melihat ini ada hegemoni Zionis yang ingin menguasai bukan hanya Iran, tetapi juga negara-negara Arab yang itu yang Sunni. Ya, maka ini memang kita perlu bijak merespon ini semua. Jangan sampai kita kemudian kita punya perbedaan pandangan boleh, tapi jangan kemudian akhirnya kita malah saking ribut satu sama lain di internal kita. Kontraproduktif ya. Ya kontraproduktif gitu ya. Ya di sini kita perlu menahan diri dulu, kita fokuskan dulu untuk bersama-sama melawan hegemoni Zionis Israel. Ya karena kalau target kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa, ya pasti siapapun yang melawan Israel tentunya ya kita patut juga untuk mengharapkan kemenangan untuk ngancurin itu kan. Iya. Ya misalnya kalau pandangan saya nih, misalnya Rusia turun nih, kemudian dia menyerang Israel nih. Israel ya. Pasti kita bela dia dong. Ya kan? Loh itu yang non muslim mau dibela kira-kira ya sama-sama nyembah Tuhan walaupun beda beberapa hal. Kenapa kita nggak support juga sama-sama ke sana juga? Kalau saya pandangan saya begitu. Bisa aja Cina atau Rusia yang kemudian sama-sama menyerang Israel. Itu mereka non muslim gitu. Bahkan India Bahkan India misalnya. Kalau menyerang Iran menyerang Israel ya kita dukung aja gitu. Pokoknya bagaimana caranya biar Aqsa bisa merdeka. Itu dia guys. Dan di sini sangat disayangkan memang Afghanistan sama Pakistan lagi sibuk sendiri. Ribut. Ya. Sedangkan India sama Israel lengket kan? Gitu. Jadi atau kayak sengaja dibikin pengalihan. Adu domba juga. Adu domba. Di mana-mana adu domba kita ya. Gitu. Karena kita domba yang tersesat. Sebagai domba yang tersesat ya adu aja kan gitu. Kalau bagi Israel, bagi Yahudi kan kita adu goyim. Waduh bang, ternyata perang ini jauh di luar dugaan, melainkan seperti ada drama bersambung yang ternyata niatan-niatan tersebut ya tujuannya satu ya. Tujuan mereka untuk membangun Greater Israel, tujuan kita untuk memerdekakan Aqsa gitu kan. Jadi justru semakin jelas di sini siapa yang pelaku kezaliman, siapa pihak-pihak yang kemudian ya teman-teman tinggal milih nih. Hitam putihnya udah kelihatan clear gitu kan. Mau pihak yang mana gitu. Nah, kalau sekarang ini malah ribut sendiri, saya rasa sih ayo kita pikirkan lagi target utama kita apa gitu. Kira-kira apa Bang yang akan terjadi ke depan nih? Bukan ramalan tapi prediksi dari lihat klasemen terakhir nih. Iya. Ini perang akan berkobar lebih besar. Lebih besar. Ya karena Amerika Serikat sendiri dia anggaran per tahun perangnya, militernya 1,5 triliun US dollar. Bayangin. Jadi dia per tahun. Jadi siap untuk perang panjang juga. Dan ini juga akan menjadi pertaruhan kita di Timur Tengah. Ya, makanya sekarang sudah saatnya dunia Islam bersatu. Indonesia juga tampil, ya muncul ya untuk meredakan ketegangan ini semua. Ya. Kalau Iran jatuh, berarti memang dunia Islam yang terlihat jatuh. Next stepnya. Ya, jadi terlihat ya. Mudah dikalahkan karena yang kuat aja dikalahkan, apalagi yang mudah ditundukin dengan bisnis ya. Wah guys, ini tantangan buat kita semuanya di masa yang akan datang. Tentunya juga kalau sekarang ini kita melihat posisinya lagi digebugin Iran, kita tuh ada di mana? Dan mudah-mudahan ya kehancuran lah buat kelompok-kelompok zalim inilah. Gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan kabar baik kita akan dengar dalam waktu dekat ya. Dan teman-teman semua kita doakan supaya Indonesia tidak kemudian ketularan peperangan ini. Apalagi kita nggak punya Iron Dome. Kita punya MBG tapi nggak punya. Wah nggak apa-apa. Kalau ini kan kita bisa makan yang penting. Terima kasih Bang Pizarro. Sama-sama Bang. Ya, moga-moga bisa hadir lagi. Amin. Ya kalau ternyata ada perang lebih. Jangan maksudnya kabar baru ya. Sebenarnya kabar bagus gitu kan. Tapi dalam waktu dekat, kalau menurut Bang Pizarro, Iran belum jatuh ya. Iran belum akan jatuh. Belum jatuh. Ya? Terbukti ketika Ali Khamenei jatuh, ternyata Iran nggak jatuh. Jadi pola yang dipikir oleh Amerika dan sekutunya karena sangat supreme leadernya diselesaikan, maka pengikutnya mudah taklukkan. Ternyata di luar dugaan. Miskalkulasi. Oke guys, share sebanyak-banyaknya link ini menarik dan akan menambah wawasan kita. Jadi kalau kita lihat beritanya, kita tahu di posisi pertempuran pertandingannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.